kita akan menghitung mengenai peramalan, tetapi itu ada di tengah-tengah slide. Jadi yang awal ini saya mengulang dulu beberapa materi yang minggu lalu. Jadi ini saya mengulang dengan cepat ya. Jadi mengapa kita harus menilai bisnis atau menilai proyek kita? Yang pertama ya kita ingin memperkirakan tingkat keuntungan yang akan kita peroleh. Kemudian kita apabila kita bisa menilai dengan bijak, kita nanti juga bisa menilai mana pemborosan pos-pos mana yang boros, apakah pos keuangan, pos marketing atau apa. Jadi atau kita terlalu banyak meng-hire atau merekrut sumber daya manusia tetapi kita tidak tahu bagaimana mengalokasikan job desk-nya atau tanggung jawab pekerjaannya. Kemudian kenapa juga kita harus menilai proyek atau bisnis? Karena kita mencari alternatif proyek apa yang menguntungkan. Terkadang kita pertama kita contohnya online shop menjual baju. Baju batik ternyata baju batik ternyata ada segmen pasar yang meminati baju gamis atau baju ini apa jilbab misalnya. Ternyata ada pangsa pasar lagi nih. Nah, kita bisa memperluas pangsa pasar kita. Setelah kita melihat alternatif bisnis lain yang lebih menjanjikan. Nah, penilaian itu dapat dilihat dari segi teknis. Teknisnya sudah memadai belum? Dari segi teknologinya sudah memadai belum? Dari segi manajemennya juga bisa dilihat. Oke. Penilaian usaha itu setiap orang memiliki kriteria yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah ada orang yang hanya untuk berbisnis untuk mencari keuntungan, hanya untuk mencari keuntungan. Nah, dia tidak peduli aspek lain, misalnya aspek sosial tidak peduli. Tetapi ada juga orang yang memulai bisnis yang dimulai dari hobi dan ingin sekedar membantu orang lain. Contohnya, ada teman saya, dia itu membuka usaha eh, jasa ini tiket pesawat terbang, tiket hotel, ya tiket kemudian pengiriman barang dan sekarang menjalar ke ini bisnis tukar mata uang. Nah, awalnya dia hanya ingin membantu teman-teman. Ternyata banyak yang meminati sehingga dia memulai membisniskan apa yang awalnya untuk membantu orang. Mungkin dari teman-teman ada yang awalnya hanya sekedar hobi, hobi eh, merias diri, mempercantik diri. Akhirnya, oh saya udah punya banyak koleksi alat kecantikan, sudah mempunyai teknik yang baik untuk memilih produk kecantikan. Akhirnya memulailah usaha bisnis kosmetik seperti itu. Nah itu ya. Nah kalau orang yang eh, awalnya hanya untuk mencari keuntungan, tidak ada yang salah dengan ini karena bisnis kita tidak mau rugi. Bisnis semua orang berbisnis pasti tidak mau mengalami kerugian. Nah, orang yang hanya mencari keuntungan atau mencari laba ini memiliki kecenderungan yang pertama adalah terbatas melalui dari aspek ekonomisnya. Maksudnya seperti apa? Apabila proyek ini dipandang cukup menguntungkan, maka dia akan melakukan itu. Yang pertama adalah eh, biasanya orang seperti ini memiliki kecenderungan bekerja sangat efisien. Kemudian dia berusaha meminimalkan resiko tentu saja. Kemudian juga kecenderungan untuk mengembangkan usahanya dengan mengadakan perluasan. Perluasan. Selalu ingin lebih, usaha ini ingin lebih. Itu. Nah, kemudian kalau di minggu lalu saya sudah menyinggung mengenai bahwa studi kelayakan bisnis ini apa namanya memiliki banyak keuntungan baik bagi bisnis kita sendiri maupun keuntungan bagi negara. Nah, sekarang ternyata eh, lebih jauh dari itu di pertemuan ini studi kelayakan bisnis juga memiliki manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan. Pihak apa saja itu? Yang pertama adalah investor ya. Tentu saja bisnis kita apabila kita sudah sangat berkembang pasti ada orang yang ingin berinvestasi, memberikan modal tapi kita juga harus memberikan berapa persen dari keuntungannya. Keuntungan kita kepada investor tersebut. Nah, sehingga apabila menilai kelayakan bisnis itu sangat penting juga bagi kita dan juga bagi investor.
Kemudian juga bagi kreditor. Siapa itu kreditor? Mungkin bisnis kita ini ingin mengembangkan, kita ingin mengembangkan bisnis kita, tetapi kita kurang modal. Selain kita meminta bantuan investor, kita juga meminta bantuan kreditor atau pihak bank contohnya. Nah, pihak bank sebelum memberikan bantuan modal, tentu saja pihak bank akan menilai usaha kita. Nah, sehingga penilaian terhadap bisnis juga penting bagi kreditor. Kemudian juga pemerintah apabila kita seperti minggu lalu mendatangkan devisa, atau kita juga meminta apabila bisnis kita ini ada hubungannya dengan eh, pemerintahan daerah, misalnya bisnis pariwisata. Nah, ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Nah, pemerintah daerah setempat apabila ingin memberikan bantuan atau bekerja sama dengan bisnis kita, maka pemerintah daerah juga harus menilai kelayakan bisnis kita. Apakah memberikan nilai tambah bagi penduduk setempat. Nah, menilai tambah juga untuk manajemen perusahaan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi contohnya seperti apa? Seperti contohnya saya dulu pernah bekerja di salah satu industri makanan dan minuman di daerah Pasuruan. Nah, eh, karena banyaknya perusahaan-perusahaan di daerah tersebut, maka jalanan tersebut rusak. Lalu apa yang terjadi? Mas jalanan rusak, maka perusahaan itu diminta oleh masyarakat setempat untuk membangun jalanan yang lebih bagus, karena jalan ini selain bermanfaat bagi perusahaan tersebut juga bermanfaat bagi penduduk. Nah, inilah bahwa menilai studi kelayakan bisnis kaitannya sangat luas. Yang pertama bagi apa saja? Yang pertama investor, kreditor, pemerintah, manajemen perusahaan itu sendiri, serta pembangunan ekonomi. Oke. Nah, nanti yang untuk masing-masing akan saya bahas di terakhir. Untuk menghemat waktu, nanti kalau ada waktu saya kembali lagi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menghitung pasar sekarang dan pasar yang akan datang. Nah, di modul halaman 2.36, modul 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke modul 2 ya. Kalau tadi kan saya review modul yang pertama. Oke. Saya ingin bertanya, kenapa kita perlu menghitung pasar? Apa? Mengapa kita perlu menghitung pasar? Mungkin di sini ada yang tahu. Mengapa kita harus perlu mengetahui pasar kita, perlu mengetahui pangsa pasar kita? Ada yang tahu mungkin? Silakan. Mengapa kita perlu mengetahui menghitung pasar? Kita perlu mengetahui pasar kita. Yo, boleh? Biar bisa tahu itu kali Pak dalam menciptakan produk gitu. Jadi produk apa yang harus diproduksi seberapa banyak gitu. Mbak Hen tadi barusan Mbak siapa ya, lupa. Mbak Hen Terpianti. Herti Her. Oke, Mbak Hertianti. Bentar, mana ya namanya ya? Saya cari di absen. Herpianto Gatoro. Oke, betul sekali. Yang pertama agar kita mengetahui eh, pasar kita siapa. Dan yang paling penting, betul sekali Mbak, itu tadi kata-kata yang paling penting adalah kita bisa menghitung berapa jumlah produk yang akan kita produksi. Saya ingin membuat produk minuman sari buah. Nah, kita harus menghitung berapa dulu secara kasar ya, berapa dulu penduduk di daerah tersebut. Kemudian kita ambil berapa persen yang suka minum minuman sari buah. Kemudian berapa persen kira-kira yang eh, mau membeli produk kita. Oke, ada orang yang mau membeli minuman sari buah, tetapi belum tentu dia mau membeli produk kita. Nah, kita hitung kira-kira berapa persen. Dari situ baru kita temukan berapa cup per tahun, berapa cup per bulan yang harus kita produksi, yang harus kita jual, yang harus kita jual dulu, kemudian yang harus kita produksi. Kadang kita memproduksi 100, yang kejual 60, cuma 60. Ya, mungkin bulan depan kita ada memperhitungkan kita nggak harus memproduksi 100, tapi kita memproduksi 70. Seperti itu. Nah, itulah mengapa kita harus menghitung pasar. Nah, pebisnis yang ulung, nah, menghitung pasar ini juga tidak hanya untuk produk jadi ya, tetapi kita juga harus bisa memperhitungkan pasar untuk servis. Misalnya tadi ada yang servis ingin
membuka usaha di bidang servis. Servis ini contohnya les-lesan bahasa Inggris misal. Itu juga termasuk servis. Kan tidak ada produk yang dihasilkan, tetapi jasa yang dihasilkan. Nah, pebisnis yang ulung menjadikan pemasaran sebagai sumber kemajuan dan perkembangan usahanya. Nah, sebagai usaha untuk memperkenalkan produk. Nah, ini juga kalau kita tahu pasar kita, kita bisa mengetahui berapa memperkenalkan produk kita. Nah, sekarang kita sering mendengar pasar. Apa itu pasar? Saya yakin semua pernah pergi ke pasar. Pergi pasar supermarket, pasar tradisional, pasar modern. Nah, apa itu pasar? Ada yang tahu apa itu pasar? Pertemuan pembeli dan penjual, Pak. Ya, pertemuan pembeli dan penjual. Kemudian, apa yang mereka lakukan, Mbak Gus Susianto? Apa yang mereka lakukan? Mas, Transaksi, Pak. transaksi. Oke, Mas Ender tadi mau menjawab Kak. Oke, transaksi. Mereka bertransaksi. Menggunakan apa transaksinya? Menggunakan? Menggunakan uang. Ya, Menggunakan uang, menggunakan. Pak. Iya, menggunakan uang. Betul. Jadi jangan lupa pertemuan eh, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dengan media transaksi uang. Karena kenapa perlu jelas ada uangnya? Karena kalau kita kembali ke zaman dulu, kita pernah tahu ada istilah barter. Oke. Mereka hanya menukar barang. Nah, apakah ini dijual? Iya, memang jual beli menggunakan uang, tetapi di era modern kita menggunakan alat jual beli yaitu uang. Nah, oke, betul, pintar. Kemudian di studi kelayakan bisnis ini kita belajar bab pertama ini kita belajar mengenai pasar. Awal-awal kita mengenai pasar. Mengapa? Melalui pasar karena tadi yang disebutkan bahwa di pasar ini tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana akan bertemu permintaan dan penawaran. Pembeli meminta sebuah barang dan penjual menawarkan sebuah barang, sehingga akan tercipta sebuah keseimbangan, yaitu keseimbangan supply dan demand. Nah, apabila supply dan demand ini tidak seimbang, apa yang akan terjadi? Kelangkaan. Misalnya kelangkaan barang apabila permintaan terlalu banyak tetapi supply sedikit. Sebaliknya juga supply atau penawaran terlalu banyak tetapi permintaan sedikit, apa yang terjadi? Kalau demand terlalu banyak, barang tidak ada, kelangkaan. Tetapi kalau supply atau penawaran terlalu banyak, permintaan tidak ada, apa yang terjadi? Yang tahu? Banyak sekali barang tapi nggak laku. Apa yang terjadi berarti? Pak, barangnya. Gila, Pak. Itu kan rugi lah. Rugi, tidak laku, atau ya tidak laku itu ya akhirnya kerugian, akhirnya barang tidak Modal tidak laku kembali. terjual, modal tidak kembali. Ya, contohnya apa? Bayang terlalu Jadinya dulu awal-awal pandemi, apa yang langka? Awal-awal masker, masker. hand sanitizer, banyak yang menimbun masker. Susu beruang juga, Pak. Susu beruang. Oke, tapi sekarang masker Susu langka atau beruang tidak? di Indonesia aja. Susu beruang di Indo. Sekarang masker langka atau tidak? Tidak. Enggak. Tidak. Nah, berarti sudah Sudah cukup. seimbang. Jadi tahu ya konsepnya antara keseimbangan supply dan demand. Oke. Nah, kemudian pasar. Nah, sekarang kita masuk ke pemasaran. Pasar dan pemasaran itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Pemasaran itu adalah sebuah proses. Proses merencanakan atau membuat sebuah konsep, menetapkan harga. Jadi pemasaran ini, kalau bila kita berbicara tentang pemasaran itu sangat luas, melingkupi berbagai aspek. Yang pertama adalah merencanakan atau mengkonsep, membuat sebuah konsep. Di pemasaran, teman-teman nanti juga belajar membuat harga, menentukan harga. Bagaimana menentukan harga? Dari harga pokok produksi. Nah, mungkin pernah menghitung HPP. Nanti nggak tahu, buku saya belum datang, tapi mungkin nanti kita juga akan menyinggung masalah HPP, harga pokok produksi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai bagaimana mempromosikan. Nah, kemarin di minggu lalu kita mempromosikan sekarang dalam media sosial. Sangat banyak, YouTube advertisement juga banyak.
Kalau kita nonton YouTube, muncul ada iklan. Di main Instagram muncul iklan, main Facebook muncul iklan, mungkin di TikTok mungkin muncul iklan. Nah, promosi salah satu ada konsep dari pemasaran. Kemudian dari semua konsep ini tujuannya untuk menciptakan pertukaran agar terpuaskan antara pelanggan dan uh, perusahaan. Pembeli dan penjual terpuaskan sekaligus. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, aspek pasar, kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya atau chat boleh, bertanya lewat mikrofon boleh, silahkan. Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Aspek pasar. Nah, bagaimana mengkaji aspek pasar ini di minggu lalu juga sudah saya singgung, yaitu pertama menilai situasi. Di modul di slide minggu lalu, slide terakhir saya sudah singgung menilai situasi, mengkaji program, kemudian mengumpulkan data. Jadi contohnya nih, saya bingung, saya ingin usaha apa. Nah, berangkatlah dari situasi apa yang lagi booming, situasi apa yang sedang ramai diperbincangkan, ramai dibutuhkan di masa sekarang. Oke. Kemudian eh, yang ramai sekarang misalnya masker atau jual beli masker atau apa yang ramai sekarang. Nah, itu kita kaji. Kemudian kita cari kira-kira apabila kayak saya memproduksi masker atau pelindung masker, tempat menyimpan masker, tempat gantungan masker di kuping kan banyak sekarang ya. Terus kemudian eh, ke masker untuk jilbab. Oh, sorry, apa tadi? Masker Konektor masker. konektor masker. Nah, itu, kemudian eh itu kan sekarang situasi berangkat dari situasi. Oh, situasi yang ramai sekarang masker. Kemudian kita kembangkan berdasarkan dikaji. Dikajinya seperti apa? Oh, penutup masker, tempat menyimpan masker, konektor masker, apa macam-macam. Kemudian kita kumpulkan datanya. Data kemarin ingat ada primer dan data sekunder. Masih ingat apa itu data primer, apa itu data sekunder? Data primer diambil dari lapangan langsung. Data sekunder ini kita ambil dari misalnya data dari koran, data dari internet, seperti itu. Nah, kemudian kita mengumpulkan data terkait, baru kita lihat menganalisis peramalan. Kira-kira apabila kita membuka usaha atau membuat uh, hal produk yang berhubungan dengan masker ini, kira-kira diminati atau tidak. Nah, ini disebut dengan analisis peramalan. Nah, analisis dan peramalan ini adalah satu topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kita sekarang ada di tahap nomor 4. Analisis dan peramalan. Oke. Nah, sekarang sudah mulai menghitung, ada rumusnya. Bagaimana kita menghitung peramalan atau mengukur peramalan? Nah, kan kita tadi ambil contoh lah ya. Kita ingin membuat konektor masker. Nah, saya tidak tahu ini ada di wilayah saya. Misalnya kita ambil contoh kita tinggal di wilayah A. Nah, di wilayah A adalah kita adalah orang yang pertama yang membuat usaha konektor masker. Lalu bagaimana kita meramalkan usaha kita? Oke, saya ulangi. Di wilayah A, kita hidup di wilayah A, kita tinggal di wilayah A, kita adalah orang pertama yang membuat usaha ini. Nah, bagaimana kita meramalkan orang kita adalah orang pertama? Ada caranya. Konektor masker, kita lihat barang sejenis. Apa? Kalau konektor masker ya kaitannya dengan apa? Ya kaitannya dengan masker. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat barang sejenis apabila kita ada orang pertama yang bergerak di bidang tersebut. Nah, setelah itu kita menghitung permintaan efektif yang dicari. Nah, untuk rumus ini, untuk mengukur peramalan ini ada banyak sekali rumus, ada banyak sekali jalan, ada banyak sekali cara. Nah, rumus yang pertama ini rumus permintaan efektif ini skalanya lebih luas. Oke, ini luas sih.
Tidak semua barang menurut saya bisa diaplikasikan, tetapi ya bisa aja. Oke, rumusnya adalah permintaan efektif sama dengan P. P besar. P adalah produksi dalam negeri selama bersangkutan. Produksi dalam negeri ini secara Indonesia misalnya, Taiwan secara keseluruhan. Tetapi boleh apabila dipersempit, boleh menggunakan satu wilayah tertentu, produksi dalam satu wilayah tertentu boleh. Tapi di sini kita contohkan kita menggunakan wilayah negara. Produksi dalam negeri selama masa bersangkutan. 1 tahun boleh, 1 bulan juga boleh. Nah, kemudian I dikurangi E dalam kurung, P ditambah dalam kurung, I dikurangi E. Ini apa? Ini adalah impor. Tahu ya impor apa ya? Tahu impor ya? Impor ini adalah barang yang kita beli dari suatu wilayah lain. Impor beras dari Thailand. Berarti apa artinya? Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Artinya Indonesia membeli beras dari negara Thailand. Yes, betul. Bagaimana kalau ekspor? Ekspor. Indonesia mengekspor cabai. Indonesia mengirim cabai ke luar negeri gitu. Ya, oke, pinter. Terima kasih. Jadi tahu ya bedanya impor sama ekspor ya. Impor ini penting, harus tahu dulu bedanya. Kemudian ditambah delta C. Delta C ini apa? Perubahan cadangan produk. Nah, cadangan produk pasti kan kita membuat sebuah produk ini ada persediaan ya. Misalnya kita di awal bulan kita membuat 100. Kemudian dengan cadangan 20 produk di awal bulan. Kemudian di akhir bulan ternyata kepotong cadangannya. Berarti awal bulan dikurangi akhir bulan sama dengan inilah jumlah perubahan cadangan produk. Nah, ini gampang. Nah, kita langsung contoh. Tulisannya kecil-kecil, ntar saya coba besarkan. Kalau nggak kelihatan bisa lihat di slide. Oke. Nih, beras tadi. Coba ini berdasarkan ini ya, berita. DPR soroti impor beras 41.000 ton. Nah, intinya Indonesia pada Juni 2021 ini mengimpor beras. Oke. Anda ingin membuka usaha jual beli beras. Diketahui produksi beras dalam negeri sesuai dengan produksi beras dalam negeri periode 2020 itu adalah 14 juta ton beras. 14 juta ton beras, satuannya ton. Oke, 14 juta ton beras. Kita punya produksi dalam negeri ini 14 juta ton. Kemudian, untuk mencukupi kebutuhan beras selama masa pandemi, Indonesia mengimpor beras sebanyak 41.000 ton. Oke. Hingga akhir tahun. Sementara itu, Presiden belum memiliki rencana ekspor hingga memastikan semua cadangan beras terpenuhi. Jadi, Indonesia ini tidak ada rencana ekspor karena merasa kebutuhan masih diperlukan sehingga hanya mengimpor. Nah, sementara itu bisnis Anda ini sedang memiliki bisnis impor beras. Memiliki persediaan awal di bulan Mei sebanyak 2 ton beras. Dan di akhir awal Juni tinggal 1 ton beras. Berapakah perkiraan permintaan beras setiap bulannya? Oke. Kalian teman-teman catat dulu rumusnya ini. E sama dengan P tambah dalam kurung impor kurangi ekspor, tutup kurung ditambah delta C adalah perubahan cadangan produk. Oke, sudah sampai sini? Catat dulu semuanya. Kalau sudah, kembali ke soal. Silakan dicoba menghitung. Berapa perkiraan beras setiap bulannya? Nah, ingat setiap bulannya, jadi 14 juta ton beras periode 2020 ini selama setahun. Apa yang harus dilakukan kalau pertanyaannya bulan? Dibagi 12. Nah, kemudian 41.000 juga
hingga akhir tahun. Impor ini kan sampai akhir tahun, berarti dibagi 12. Oke, jangan lupa. Kemudian masukkan ke rumus. Tulis jawabannya di chat box. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah apa? 14 juta itu dibagi 12. Kemudian impornya dibagi 12 juga, karena ini dari keterangannya kan per tahun. Kemudian dikurangi ekspornya. Kita ada ekspor atau tidak? Kalau tidak ada ekspor berarti 0. Kemudian hitung persediaan awal dan akhir dari beras yang Anda miliki. Yang pabrik Anda miliki. Kemudian masukkan ke rumus PE. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Bentar Pak, masih sibuk belum tulis. Oke, Lagi sambil masak Pak. oke. Lagi masak Pak di dapur nih. Maaf. Ada soal alasan, Pak. Ngitung ini cuma tambah kurang kok. Tambah kurang bagi. Tambah kurang bagi. Ini kalau teman-teman pasti sambil masak sambil ngitungin berapa cicilan bulan ini pasti bisa. Kalau ngitung ini pasti bisa. Karena cuma tambah kurang bagi. Nggak ada menyamakan penyebut, tidak ada integral, tidak ada macam-macam. Mas, biasanya yang sambil masak sambil mikirin nanti bulan ini saya ngirim uang berapa ya, saya harus bayar utang berapa ya, saya harus nabung berapa bisa. Berarti kalau ngitung ini juga bisa, walaupun di samping masak. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Pak, produksi berasnya itu dibagi per bulan ya? Produksi Importnya dibagi per bulan. Iya, karena dia kan ini ada kata-kata Indonesia mengimpor beras sebanyak 41.000 ton hingga akhir tahun. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah perkiraan permintaan beras setiap bulannya? 1.170.83 ton. Boleh dicat di chat box. 1.700.000. Nah, kita samain dengan jawaban saya. Oke. 14 juta dibagi 12. Nulisnya di mana, Pak? Di chat box. Kalau ada chat box. Ini yang kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak muncul kan mungkin di handphone nggak muncul ya chat boxnya ya. Di ini ada chat kan. Jadi 14 juta itu dibagi 12. Ketemunya 1,66666. Kemudian yang harus dilakukan kedua apa? Membagi 41.000 dibagi 41.000 Bagi 12. 12 itu harusnya itu bukan 34.117 ya Pak. Kan soalnya kan komanya kan 6. Oh iya, boleh. Boleh.
Aku 6. Oke, saya juga 6 nggak apa-apa, nggak masalah. 417 juga boleh, itu lebih akurat. Nah, setelah itu dikurangin 0, ditambah, eh, Mbak, ini mungkin mic-nya bisa ditutup dulu bentar, soalnya echo. Oke, terima kasih. Kemudian ditambah pengurangan cadangan beras. Di awal kita punya 2 ton, kemudian tinggal 1 ton. 2 kurangi 1, 1. Sehingga apabila perusahaan Anda ingin mencukupi kebutuhan satu Indonesia, maka yang harus disiapkan adalah 1.671.082 ton beras. Ini kalau Indonesia. Kalau Oh, saya beda ya, Pak. Saya jawabnya 1.670.084 ton beras. 84 ton. Tadi Iya. soalnya mungkin salah komanya. Mbaknya Oh, 3417 kan. Terus iya kemudian betul. 14 jutanya mungkin penjumlahannya 1, berapa gitu. 14 juta dibagi 12 berapa ketemunya, Mbak Hertianti? 41 juta, 14 juta 14 juta itu dibagi 12 1.666,66. 66666. Ya, berarti sama. 66. Ya, itu ditambah satu ya. Intinya itu ya. Ini kalau dihitung satu negara. Kalau satu wilayah gimana? Ya cari dulu datanya. Data ini. Tapi memang agak susah ini kalau suatu wilayah lebih kecil karena dia ada istilah impor dan ekspor. Makanya dari itu ini untuk skala yang lebih besar. Oke. Kalau misalnya di negara itu hanya Anda adalah satu-satunya yang memproduksi barang itu. Misalnya ya di Indonesia ini ada yang pertama kali ada barang itu. Ya nggak tahu ya mungkin menemukan eh, satu barang yang baru ditemukan di negara tersebut. Di negara lain udah ada. Misalnya ini eh, vending mesin. Kalau di Taiwan ini ada vending mesin untuk kan bisa itu di MRT biasanya beli apa ya di Indonesia kayak mungkin ya menemukan satu satu barang yang baru sekali gitu loh. Anda penemunya gitu. Tapi di negara lain ada. Nah, Anda bisa mencari data dari negara tersebut. Misalnya ini kopi Starbucks. Starbucks, ya, satu merek kopi Starbucks. Tahu ya Starbucks ya. Nah, di Indonesia mungkin sudah ada, tetapi di negara Timor Leste belum ada. Misal saya nggak tahu, mungkin ada di Timor Leste. Tapi misal kalau Starbucks belum ada di Timor Leste, apa yang harus kita lakukan? Ya kita mengukur peramalan berdasarkan penjualan kopi Starbucks yang ada di negara lain yang sudah ada Starbucksnya. Nah, kalau misalnya negara tersebut, produk tersebut tidak ada di mana-mana, di negara lain tidak ada, di di negara lain nggak ada, nah kita pakai produk sejenis. Contohnya apa? Misalnya nih, sabun batangan. Nah, kita ingin membuat sabun cair, maka apa misalnya kita nggak nemuin data sabun cair, kita bisa menggunakan data sabun batang. Misal gitu. Misalnya ini pembersih muka kan biasanya pakai botol ini ya, pembersih muka bentuk cair ya, pembersih muka, facial wash ini loh, pembersih muka, sabun cuci muka. Anda ingin membentuk bubuk, bubuk misalnya. Ada nggak sabun cuci muka bentuk bubuk? Jarang kan? Datanya susah dicari tuh. Nah, benchmarknya lihat dari benchmark ke sabun cuci muka bentuk cair kayak gitu. Kemudian bisa juga menggunakan data kapasitas produk lanjutan. Misalnya ingin membuka pemintalan benang, misalnya pemintalan benang dari kapas menjadi benang. Nah, kita kan nggak tahu datanya seperti apa, susah. Kita bisa melihat data produksi pakaian. Nah, pakaian pasti butuh benang. Nah, itu kita produk lanjutannya apa? Misalnya produk apa lagi? Ingin membuat produk tali sepatu, ya susah misalnya kesusahan mencari datanya. Nah, kita bisa mencari data penjualan sepatu, sepatu skate yang menggunakan tali sepatu seperti itu. Mas ini ada yang ingin ditanyakan terkait hitungan mudah ya, masih tambah kurang ya. Nah,
Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, nggak ada. Saya lanjutkan. Perbedaan permintaan dan penawaran. Apa? Pasti semua pernah meminta dan pernah menawarkan. Nah, permintaan itu apa? Adalah jumlah barang yang di jumlah barang atau uang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Nah, minggu lalu itu permintaan. Kita juga menyinggung masalah permintaan. Nah, saya sudah pernah bilang bahwa sebenarnya tidak ada harga yang mahal, terlalu mahal. Selama Anda punya uang, Anda pasti bisa dan Anda ingin membeli itu, ya Anda pasti terbeli. Menurut Anda kopi Starbucks itu mahal? Minuman Inliao di Indonesia, Sing Futang itu mahal? Menurut saya mahal. Tetapi menurut orang lain, membuang uang 50.000 untuk satu gelas minuman tidak mahal. Ya, dia mampu membeli. Maka tidak menjadi masalah bagi dia. Membeli Lamborghini terlihat mahal bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian orang itu hanya seperti membeli barang biasa. Ya, tidak masalah. Berarti dia bisa membeli itu. Jadi tidak ada harga yang terlalu mahal. Nah, sehingga permintaan ini diartikan apa? Jumlah barang uang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Pada berbagai tingkat harga. Oksigen mahal, tabung oksigen, tetapi Anda butuh dan harus, misalnya keluarga Anda sedang membutuhkan itu, ya pasti Anda akan mengusahakan walaupun harganya mahal. Karena ini terkait dengan nyawa. Nah, begitu juga penawaran. Sekarang kita beralih ke penawaran. Apa itu penawaran? Diartikan sebagai berbagai kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Kita mungkin pernah tahu ada usaha, bukan usaha, pernah tahu ada cellphone, handphone ini kan kadang satu, misalnya Oppo menawarkan produk di berbagai tingkatan harga. Ada yang sangat mahal, ada yang untuk kelas menengah, ada yang untuk kelas murah atau low end. Ada low end, medium end, dan high end. Nah, tujuannya kita untuk bisa meraup, mencangkup semua kalangan masyarakat. Nah, kembali lagi ke permintaan. Bisa dipahami ya, permintaan penawaran sangat mudah. Apa itu permintaan? Permintaan ini adalah jumlah barang yang diminta. Faktor yang berpengaruh adalah jumlahnya. Nah, berarti kita permintaan pasti ada kaitan dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian harga barang. Harga barang lain sejenis. A sampai Z harga barang lain. Pasti kan kita sebagai konsumen ingin membandingkan. Jangan beli kecap ABC terlalu mahal. Kita pakai kecap Sasa aja. Sama aja kok rasanya. Kemudian tingkat pendapatan konsumen ini juga faktor mempengaruhi. Kan UMR untuk daerah. Saya masih ingat misalkan kenapa kayak di kota-kota kecil, misalnya kota kecil Probolinggo misalnya, KFC dan KFC mungkin tidak sebanyak di kota Surabaya atau Jakarta. Nah, berarti kan ada kenapa nggak banyak investor membuka KFC atau McD di daerah-daerah tertentu, karena mungkin disesuaikan dengan pendapatan salary dari penduduk tersebut. Kemudian selera juga mungkin mereka tidak menyukai selera ini rasa Amerika, misalnya western food, misalnya mereka tidak sukai. Mereka lebih suka sayur lodeh, sayur ayam gitu. Lebih suka makanan lokal, pecel. Nah, beda lagi. Ya, itu ya masalah selera, mau diapakan gitu. Walaupun ada bisa mampu membeli, kalau nggak suka ya jangan, nggak bisa dipaksa kan. Nah, itulah mengapa kalau misalnya teman-teman makan KFC di Malaysia dan KFC di Indonesia rasanya sedikit berbeda. Indomie di Sumatera dan Indomie di Jawa beda. Mungkin bisa cari tahu Indomie, atau ya Indomie itu kan beda, ada bumbunya yang kalau di Sumatera itu nggak salah nggak ada cabai merah. Kalau Indomie goreng nggak ada, entah nggak ada kecapnya atau nggak ada sambelnya gitu. Tapi beda lah, intinya seperti itu. Menyesuaikan selera. Jadi permintaan itu banyak faktor. Apa aja? Yang pertama, jumlah barang diminta. Kemudian harga pesaing.
kemudian tingkat pendapatan dan selera konsumen. Jangan sampai lupa ya, ada 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalau penawaran, apa yang di faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah penawaran. Kita mempunyai usaha, kita menawarkan sesuatu, kita ingin menjual sesuatu. Apa yang akan kita lihat? Pesaing kita. Itu saja pesaing kita. Jangan sampai yang lain menjual 5.000, kita 10.000 dengan kualitas yang sama. Itu sama dengan bunuh diri. Ya, jelas pesaing kita. Yang kedua, biaya faktor produksi kita. Kita harus menekan HPP seminimal mungkin, mengurangi waste, mengurangi defect, mengurangi bahan tidak jadi. Kemudian faktor yang ketiga, teknologi, tingkat teknologi. Menggunakan tenaga manusia akan berbeda menggunakan tenaga mesin. Tenaga manusia hanya bisa memproduksi 100 sari buah per hari. Tenaga mesin bisa membuat 500 sari buah per cup per hari. Itu sangat berpengaruh. Oke, kalau penawaran berarti apa saja faktor pengaruh? Yang pertama, harga barang lain atau barang pengganti. Yang kedua adalah biaya faktor produksi. Yang ketiga adalah tingkat teknologi. Oke, 3 dan 5. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang mengukur permintaan sekarang. Kita akan menghitung lagi ini. Nah, kalau tadi apa? Mengukur permintaan efektif ya, PE ya, dalam satu negara atau satu wilayah. Nah, sekarang adalah kita mengukur permintaan sekarang dalam seperti saya bilang tadi, untuk mengukur permintaan kita meramalkan banyak sekali cara. Nah, sekarang berikutnya kita akan belajar mengenai permintaan sekarang. Kenapa ada kata sekarang? Permintaan sekarang. Kenapa enggak? Kalau tadi kan permintaan, misalnya permintaan 3 bulan lagi, permintaan setahun depan. Kenapa permintaan sekarang? Kita sekarang belajar permintaan sekarang. Jadi, saking banyaknya rumus nanti yang harus teman-teman ketahui, saya ingin mengajarkan teman-teman bahwa membedakan, oh rumus ini untuk ini, rumus ini untuk itu, supaya tidak bingung sehingga lebih mudah belajarnya. Permintaan sekarang artinya adalah ya sekarang bahwa kita adalah orang yang memulai bisnis, jadi kita tidak punya data histori permintaan tahun lalu untuk digunakan meramalkan tahun depan. Kalau perusahaan kita sudah berjalan 3 tahun, kita sudah punya histori data. Kita sudah punya data sebelumnya 3 tahun yang lalu yang bisa kita gunakan untuk meramalkan tahun keempat. Tetapi bagaimana kalau kita baru memulai bulan ini? Kita nggak punya data. Nah, maka dari itu kita mengukur permintaan sekarang. Karena kita tidak mempunyai data. Oke. Dapat diukur dengan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan pasar potensial. Dapat menggunakan unit dalam bentuk unit, satuan, atau dalam bentuk nilai mata uang, yaitu rupiah, dolar, Taiwan, Hong Kong. Seperti itu, boleh. Nah, metodenya menggunakan chain ratio method. Bagaimana ini? Rumusnya adalah jumlah penduduk. Nah, ini tidak dibatasi. Bisa dalam bentuk wilayah, bisa dalam bentuk negara. Jumlah penduduk dikali pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu ya pendapatan dia secara rata-rata dalam wilayah tersebut. Jangan wilayah kita jumlah penduduk wilayah A, misalnya 1 juta. Pendapatannya ya pendapatan di wilayah itu, jangan menggunakan pendapatan wilayah kota B, ya beda. Oke, pendapatan, jumlah penduduk, pendapatan, dikali pendapatan. Kemudian rata-rata presentase pendapatan. Rata-rata presentase. Persentase itu persen. Pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan secara umum. Ini saya ambil contoh makanan rendah kalori. Jadi jumlah penduduk 1 juta. Pendapatannya 2.500.000 dikali rata-rata persentase pendapatan dibelanjakan untuk makanan secara umum. Misalnya ternyata dalam wilayah itu cuma 20% untuk membeli makanan di luar.
20% dari gaji itu hanya untuk membeli makan dari luar. Sisanya mereka masak sendiri. 20%. Dikali lagi 20% ini kan dia bisa membelanjakan gorengan, bisa membelanjakan nasi goreng, ayam goreng, membeli nasi pecel apa-apa. Tetapi berapa persen yang dia digunakan untuk membeli makan rendah kalori? Semakin kecil kan? Mungkin hanya cuma 3% atau 2%. Nah, sehingga untuk menghitung permintaan makan rendah kalori, yang harus dilakukan adalah jumlah wilayah, jumlah penduduk 1 juta dikali pendapatan per kapita 2.500.000 dikali 20% untuk makanan dikali 3% untuk makanan rendah kalori. Nanti akan diketahui permintaannya. Oke. Di sini saya ambil contoh. Ini pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Semua dilihat, diperhatikan. Yang masak mungkin bisa diperhatikan. Yang pertama adalah di situ ada sales forecast example chain ratio method. Total estimated prospective buyers. Total perkiraan pembeli total bahasa Indonesianya perkiraan total pembeli potensial. Total perkiraan pembeli potensial. Jadi kira-kira ini semua kira-kira 1 juta. Kalau teman-teman tadi kan dirumusin ini kan total wilayah, total jumlah penduduk. Kalau nggak tahu gimana ya kira-kira aja. 1 juta yang kira-kira mau membeli produk kita, potensial pembeli. Ya. Kemudian dari potensi buyer ini, potensi pembeli ini hanya 10% yang kira-kira mau membeli, 25% yang mau membeli produk kita. Jangan terlalu kepedean, dari 1 juta semuanya mau beli. Jangan terlalu pede. Mungkin hanya 25%, mungkin 50%. Nah, let's say 25% of total buyers dari target market kita yang mau membeli gitu. 25% bagaimana caranya? 25% itu setara dengan berapa? 20 5% setara dengan 0,25 percan desimal. Oke. Kemudian dari 25% ini kita kali lagi dengan bagaimana distribusi atau marketing kita bisa mencapai 1 juta ini. Wah, tim marketing kita cuman bisa mencapai 75%. Ya, dikali 0,75. Kalau bisa mencapai 50% ya dikali 0,5. Nah, di sini kita contoh 0,75. Kemudian, kira-kira orang membeli annual purchase rate. Kira-kira orang mau membeli produk kita per tahunnya berapa? Oh, cuma 20. Saya 20. Annual purchase rate itu adalah tingkat pembelian setiap tahunnya atau setiap bulannya, annual purchase rate. Itu 20 di situ. Kemudian kita menjual dengan harga berapa? 10, misalnya $10 plus 10. Nah, chain ratio method, tahu chain artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu chain artinya apa? Chain. Ada yang tahu nggak artinya chain ini apa? Rantai. Good. Chain itu rantai. Berarti Anda bisa terus mengalihkan dengan berbagai faktor yang ada. Makanya tadi dari sini tadi kan ada cuman apa? Jumlah penduduk, ada pendapatan, ada persentase yang mau belanja dan persentase yang pengeluaran makanan rendah kalori. Nah, di sini beda. Terus yang dipakai yang mana Pak rumusnya? Sebenarnya tidak ada yang salah karena chain ini adalah kita kalau bisa memperhitungkan sebanyak mungkin faktor, maka kita bisa mendapatkan hasil peramalan penjualan seidentik mungkin, serepresentatif mungkin. Nih, itu. Jadi kalau di contoh ini, yang pertama kita hitung perspektif biaya 1 juta. Oke, teman-teman siapkan kalkulator 1 juta. Kemudian dikali target pasar dari 1 juta ini cuma 25% yang mau beli.
dikali 0,25. Oke, siapkan kalkulator. 1 juta dikali 0,25. Kemudian dikali lagi bagaimana tim marketing kita. 250.000, Pak. Kemudian dikali lagi 75%, 0,75. Ini 0,75 ini apa? Tim marketing kita bisa berhasil menjual produk kita ke prospektif buyer kita 0,75. Oke, dikali Itu 0,75. yang dikali 0,75 itu yang 250 tadi, Pak. Langsung aja dikali semua. 1 juta dikali 0,25 dikali 0,75. 187.500. Kalian kalau bisa, teman-teman kalau bisa pakai kalkulator saintis ya. Ini saya tunjukkan punya saya. Jangan kalau bisa jangan pakai kalkulator dagang. Pakai kalkulator saintis ini. Saya selalu menyarankan pakai kalkulator ini, saintis ini. Karena nanti kalau misalnya ada pangkat, nanti ada kita belajar nanti mengenai pangkat. 11 pangkat 15. 11 pangkat 15. Siapa mau ngitung 11 kali 11 kali 11 kali 11? Capek ya. Kalau pakai kalkulator ini, semacam ini, yang ini, bisa menggunakan 11 pangkat 100, 11 pangkat 25, itu bisa. Beli 300 NT. Kan pakai HP, Pak. Kalau pakai handphone, saya nggak tahu nanti ujian boleh pakai handphone apa enggak. Tapi kalau bisa download Scientist kalkulator. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kira-kira barang yang berhasil dijual berapa? Di situ 20 unit, hanya 20 unit. Nah, hanya 20 unit. Dia hanya percaya diri 20 unit terjual. Dikali harganya $10. Di situ pakai $10. Berapa yang ketemu? Ada yang sama ketemu berapa? Sorry, saya tutup dulu. Berapa? Ketemu ada yang hitung? 1 juta kali 0,25 kali 0,75 kali 20 kali 10. Ketemu berapa? Tinggal dikali. Ini kayak rantai ya, jadi berantai. Kalau bisa memperhitungkan berbagai faktor ya makin bagus. Jadi kita bisa meramalkan 30.500.000. 37.500.000. Ya, betul. Ini dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Kenapa dalam bentuk uang? Karena teman-teman memperhitungkan ada di ini apa? Tanda dolar. Ya. Ini nanti kira-kira penjualannya nanti 37.500.000. Kalau ingin dalam bentuk unit ya nggak usah dikali ini, nggak usah dikali 10 ini. Tapi nggak usah dikali 10, tapi kali yang terakhir dikali unitnya aja. Nanti hasilnya unit. Kayak gitu ya. Semakin banyak faktor yang diperhitungkan semakin baik. Dan tidak ada yang salah sebenarnya. Kenapa yang di contohnya permintaan makan rendah kalori perkaliannya beda dengan yang di ini, Pak? Ya karena faktor yang diperhitungkan banyak ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini ya contoh sederhana itu menghitung permintaan. Jadi teman-teman sekarang kalau ingin membuka usaha, ingin menjual usaha kosmetik kayak gitu, produksi barang kosmetik, ada gambaran bagaimana mengukur permintaan. Oke. Yang kedua, kalau tadi kan menggunakan pasar potensial. Yang kedua dengan menggunakan pangsa pasar. Apa bedanya pangsa pasar dan pasar potensial? Pangsa pasar ini adalah bagian penjualan nyata atau aktual perusahaan dalam industri yang bersangkutan di pasar. Atau prestasi perusahaan dalam industri. Jadi kalau pangsa pasar kita harus sudah bergerak dulu. Harus sudah kita sudah menjual dulu sehingga kita punya prestasi. Oh, bulan ini saya udah menjual 5%. Nah, ini. Bedanya ini adalah ada kata penjualan nyata. Nih saya bold, penjualan nyata.
Berarti apa? Ya kita tidak boleh mengira-ngira kalau dengan menggunakan metode ini. Oke, contohnya adalah perusahaan perusahaan mengukur pertumbuhan penjualan sebanyak 5% per tahun. Padahal pertumbuhan barang sejenis dalam industri adalah 10%. Menurut Anda, hal tersebut berarti prestasi perusahaan dalam industri memuaskan atau tidak? Perusahaan minuman sari buah itu, perusahaan milik Anda itu memiliki peningkatan 5% per tahun. Tetapi perusahaan ale-ale peningkatannya 10% per tahun. Menurut Anda baik atau tidak? Anda memproduksi sari buah dengan pertumbuhan setahun ini 5%. Tetapi pesaing Anda pertumbuhannya 10% per tahun. Baik atau tidak berarti? Pesaing Anda ini 10%, Anda 5%. Kira-kira baik atau tidak jawabannya? Berarti pertumbuhan Anda baik nggak? Nggak baik, Pak, karena Nggak. di bawah dari pesaing. Yes, tidak. Betul. Berarti tidak baik. Nah, ini contohnya mengukur permintaan. Ini lebih sederhana. Oke, next. Sekarang kita meramalkan total permintaan pasar. Oke. Total permintaan pasar, yaitu total volume yang dibeli oleh kelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu dalam suatu lingkungan pasar tertentu. Oke, silakan dipahami dulu. Saya ulangi, total permintaan pasar. Nah, sekarang kita menggunakan metode lain lagi. Total permintaan pasar, yaitu total volume yang dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu dalam suatu lingkungan pasar tertentu. Oke, jadi ini spesifik. Intinya adalah kita menghitung permintaan spesifik kota A dengan jangka waktu tertentu, jangka waktu T di wilayah A. Oke, rumusnya apa? N, total permintaan pasar. Q besar, total permintaan Q. Q besar. Oke. Nah, ini sama dengan N, jumlah pembeli di pasar. N, jumlah pembeli di pasar dikali P, harga rata-rata satuan. P ini harga, price. Oke. N ini jumlahnya, dikali P, price. Price tahu ya, price ya. Price itu harga rata-rata satuannya. Dikali Q, quantity. Atau jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun. Gampang ya, N kali P kali Q. N itu apa? Jumlahnya, jumlah pembeli di pasar. Bukan jumlah barang yang dibeli ya. N ini adalah jumlah pembeli, jumlah orangnya. Dikali P, P price. Dikali Q, quantity, yaitu jumlah barang yang dibeli. Oke, di sini saya memberikan contoh sangat sederhana bahwa ada 100 juta pengguna buku. Kemudian harga bukunya berapa? 20 dikali jumlah barang yang dibeli. Ada 100 juta pengguna buku, yaitu N orangnya. Kemudian dikali harga bukunya 20. Dikali orang yang beli buku. Salah. Orang yang jumlah buku yang dibeli. Berapa berarti total potensi pasarnya? Ini hampir sama dengan chain ratio tadi, cuman ini lebih singkat. Berapa berarti? 6 miliar, Pak. 6 miliar. 6 miliar itu nolnya berapa, Mbak? 6 miliar. 12 ya? 9. Ya. 9 apa 12?
9, Pak. 9 ya. Oke, tahu ya berarti caranya ya. 100 juta itu jadi jumlah orang pembaca buku. Dikali harganya, price-nya berapa? 20. Dikali orang yang beli, sorry. Dikali jumlah yang dibeli. 3. Berarti ada 6 miliar. Ini total potensi pasar. Oke. Kemudian, meramalkan permintaan. Meramalkan permintaan ini banyak sekali caranya. Ya, tadi yang pertama yang saya jelaskan ya melalui rumus matematika. Tadi ada apa sih tadi? Yang pertama PE, pasar potensial, PE. Yang pakai data impor ekspor tadi. Masih ingat ya yang pertama? Yang kedua adalah dengan menggunakan chain ratio atau rantai, rasio rantai. Dan yang ketiga tadi yang barusan adalah total potensi pasar. Nah, kalau semisal lupa, ada teknik lain yang lebih gampang yaitu teknik kualitatif. Yaitu dengan seperti apa teknik kualitatif ini? Teman-teman bisa melalui wawancara, survei, pendapat ahli, dan tes pasar. Oke, bisa tanya aja langsung, berapa sih hargamu? Misalnya nih, punya temen punya usaha inliaotian gitu, inliaotian. Tanya nih ke orang lokal, biasanya kejual berapa sih? Oh, per bulan 100 cup gitu, 150 cup berjual. Oh, berarti karena baru, mungkin saya nanti produksinya nggak banyak-banyak deh, 70 aja gitu. Nah, ini dari kualitatif. Kualitatif ini menggunakan survei, wawancara, pendapat ahli, atau tes pasar. Pendapat ahli ya mungkin orang sudah bergerak di bidang itu. Nah, kemudian juga bisa menggunakan teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif menggunakan rumus. Yang tadi beberapa sudah kita pelajari. Nah, ini kita juga belajar lagi analisis runtut waktu, time series analysis, dan analisis regresi korelasi. Apa itu? Ya, kita belajar ini nanti setelah ini ya. Nah, yang pertama, kita kalau kualitatif kita tidak perlu belajar karena mudah. Kita belajar yang susah saja, kuantitatif. Nah, metode peramalan kuantitatif. Ada yang pertama ini metode rata-rata. Nah, metode rata-rata. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan mudah penggunaannya. Mengapa? Ada 3 komponen. Yang pertama, data didapatkan dengan metode rata-rata ini, datanya didapatkan dari 3 aspek. Yang pertama adalah data permintaan, data penjualan, dan data produksi. Ini ada 3 aspek penting untuk menghitung metode rata-rata. Nah, metode rata-rata ini digunakan untuk meramalkan pada periode tertentu berapa produk yang harus diproduksi. Ya, konsepnya sama. Kalau yang chain ratio tadi kan apa saja komponennya? Ya, potensi buyer, kemudian persen-persen tadi ya. Nah, kalau ini kita lebih spesifik, menggunakan data lebih spesifik. Nah, apa saja data yang digunakan? Permintaan, penjualan, dan produksi. Sampai sini ada dulu yang ditanyakan. Coba dipahami ya bedanya antara yang chain ratio, kemudian total potensi pasar, dan metode rata-rata. Di hari ini teman-teman akan mengenal banyak sekali metode. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Rumusnya. Ini, lihat. X bar ini adalah metode rata-rata tadi yang ingin dicari, permintaan masa lalu. Sama dengan FT itu perkiraan permintaan pada periode T. N adalah jumlah periode permintaan masa lalu. Sehingga perkiraan permintaan adalah XT dibagi N.
Oke, saya ulangi. FT, perkiraan permintaan. Future, kalau lupa. F ini apa? F ini apa? Dari kata apa? Future. Tahu ya, future itu apa ya? Masa depan. Oke, future, masa depan ya. Future atau FT sama dengan Sigma XT dibagi N. XT apa? Permintaan masa lalu. Masa lalu. Kenapa masa lalu? Ya karena ini kalau yang tadi, karena ini kita sekarang bukan belajar permintaan sekarang. Kalau permintaan sekarang yang slide sebelumnya, itu teman-teman baru ingin memulai bisnis. Kalau metode rata-rata ini, kita sudah punya data permintaan. Sampai sini paham ya? Bedakan ya. Tolong diperhatikan karena nanti slide berikutnya akan semakin susah. Metode rata-rata ini kita harus sudah punya bisnis yang berjalan. Kalau yang slide yang sebelumnya tadi ada kata sekarang, itu berarti akan kita jalankan. Nah, karena ini metode rata-rata kita udah punya data, jadi datanya kan banyak. Ada tahun, misalnya ini tahun kelima. Kalau kita sekarang berada di tahun kelima, pasti kita sudah punya data tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun keempat, sampai keempat. Nah, teman-teman lihat di sini tanda sigma. Ada yang tahu sigma ini apa sebelumnya? Sigma. Nih, kelihatan ya, saya lingkarin ya. Kelihatan nggak itu sigma? Kelihatan, Pak. Sigma. Sigma ini apa artinya? Jadi jangan dianggap tidak ada artinya ya, apa yang ini. Nah, sigma ini adalah kumulatif. Jadi kalau nanti suatu saat ketemu simbol matematika, mungkin punya anak teman ngajarin matematika, sigma ST ini adalah kumulatif atau kumpulan hasil penjumlahan. Jadi XT berarti kalau terdapat data masa lalu 5 semacam ini. Oke. Data masa lalu. Sigma XT-nya berarti berapa? 1100 ditambah 800 ditambah 900 ditambah 1200 dibagi N. N-nya berapa? N-nya berapa? 4 atau 5? 4. 4. Oke. Nah, sekarang dihitung. Permintaan masa depannya berapa? FT sama dengan Sigma XT dibagi N. Coba dihitung. Saya ini minum dulu. Nah, dihitung. Saya beri gampang ini ya. 1 menit lah. Nih. 4.000 dibagi 4, Pak. 1.000. 1.000 hasilnya. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X dibagi X. 1.000. 1.000. Oke. Jawabannya berapa? 1.000, Pak. 1.000. Good. Gampang ya. Ini adalah cara paling sederhana untuk menghitung permintaan. Tapi harap diingat. Metode sederhana ini cocok jika data-datanya tidak memiliki tren dan tidak memiliki faktor musiman. Jadi kalau misalnya ini cocok menghitung kalau ini tidak memiliki tren, kayak produk yang tidak memiliki tren atau tidak memiliki faktor musiman. Contohnya produk memiliki faktor musiman apa? Memiliki faktor musiman kayak sirup, Pak. Biasanya itu pas lagi tahun baru, hari raya, baru banyak orang Boleh. butuh, Pak. Betul. Sirup. Terus lagi bendera RI. Kalau musim Agustus pasti banyak trompet. Pak, sapi hari raya muslim aja. Ya, kambing. Juga musiman ya, Pak. Kurma. Apa itu? Kurma.
kurma. Jadi perhitungan ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal untuk menghitung produk-produk semacam itu. Oke. Kalau teman-teman punya bisnis di lain itu nggak ada masalah, berarti bisa pakai ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, terus ya. Nggak ada Pak, lanjut Pak. Oke. Yang kedua adalah metode analisis runtun waktu time series. Nah, ini metode peramalan ini mencoba untuk meramalkan kejadian-kejadian di waktu yang akan datang atas dasar serangkaian data kejadian masa lalu. Sama, yaitu ingin meramalkan kejadian di waktu yang akan datang atas dasar kerangkaian data kejadian di masa lalu. Sama intinya. Tetapi apa yang membedakan? Nah, ada tren T. Yang kedua ada musiman atau seasonal S. Kemudian ada cyclical. Cyclical ini contohnya tahun ini kepake, tahun depan enggak. Kalau musiman kan kayak musim ini, kayak cyclical ini lebih besar levelnya daripada musiman. Kalau musiman kan kayak musim 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali. Nah, tapi kalau cycle ini ada daurnya, jadi muter gitu. Contohnya apa ya produknya ya? Cyclical ini ya. Ntar saya cari dulu. Saya pikir cyclical ini mungkin lebih ke fashion. Mungkin teman-teman Kayak bisa baju musim dingin gitu ya Pak? Baju musim dingin sama gitu bisa nggak Pak? itu musiman. Musim dingin, Musiman ya? jelas. Lebih ke fashion. Fashion ini kan tahu kan, fashion ini kan berputar dari zaman dulu. Misalnya nih cowok awal dulu biar belah tengah. Kemudian gerak belah pinggir. Terus sekarang jadi gondrong. Itu kan tahun 80 juga kayak gitu. Fashion juga gitu. Nanti celana cutbre kacamata. Kacamata itu kan dulu awal tahun ibu saya dulu tuh kacamata tuh gede-gede semua, gede-gede. Kayak kayak kelelawar gitu, gede banget. Sekarang lagi muter lagi muter lagi seperti tahun dulu. Kemudian dulu juga kacamata itu frame-nya yang gede-gede, yang tebel-tebel. Zaman dulu tuh frame-nya tebel-tebel. Tapi sekarang Pak, mau apa? nanya. Hah? Itu kalau cyclical itu kan lagi produk yang lagi booming. Itu apa nggak sama dengan yang lagi trennya, Pak? Tren itu lebih kayak sekarang trennya apa? Tren itu satu waktu, terus besoknya nggak lagi. Nggak mesti tahun-tahun berikutnya nanti kayak gitu lagi. Kayak bisa jadi cyclical, bisa jadi enggak gitu. Kalau berarti trennya lebih umum gitu, Pak. Kalau cyclical ini lebih mendetail gitu. Tren itu misalnya, misal ini ya, tren tahun 2005 itu cewek pakai bandu gede-gede, bandu gede-gede. Belum saya nggak pakai. Nah, tren misalnya ini tren bandu gede-gede, tapi 10 tahun lagi belum tentu kayak gitu. Belum tentu, ya bisa jadi seperti itu, tapi belum tentu nggak kayak gitu. Tapi tren itu bisa jadi cyclical juga. Tren itu lebih apa ya? Tren pakai BlackBerry. Tren misalnya tahun 2013 orang suka pakai BlackBerry, tren semua pakai BlackBerry. Tahun sebelumnya orang pakai Nokia, semua pakai Nokia. Tapi sekarang kayak gitu lagi nggak? Nggak kan? 10 tahun lagi akan ada tren BlackBerry lagi nggak? Nggak. Karena BlackBerry udah tutup. Nokia udah tutup. Tapi kalau cyclical, kayak tadi bilang, cewek pakai bando. Tahun 2005 cewek pakai bando.
20 tahun lagi ada kemungkinan itu tren lagi. Kalau zaman ibu saya dulu pernah dengar tahun 60-an pakai pita gede-gede banget, pita gede-gede gitu. Mungkin 20 tahun lagi cewek akan pakai pita gede-gede, mungkin. Cyclical. Tahu Fashion mungkin Pak ya. fashion ya. Kalau cyclical itu lebih Kayak cenderung vintage. lebih ke fashion. Kayak rambut. Dulu tahun kayak zamannya apa tadi ya? Pot. Wait. Sorry. Kepencet. Cyclical. Cyclical ini lebih ke fashion kayak kacamata, kayak mode rambut seperti itu. Oke. Nah, lanjutkan ya. Kuantitatif. Metode kuantitatif ini ada contohnya. Ini ada contohnya lebih lengkap. Tren merupakan ya tadi kenaikan atau tren jangka panjang atau tren yang sekarang lagi booming. Kemudian musiman jelas tahu ya. Cyclical ini juga ada contohnya misalnya musim. Oh, ini salah contohnya, maaf. Saya hapus. Bukan contoh mangga ini untuk musiman. Saya hapus ya. Musim mangga ya, musim mangga. Residu. Residu ini apa? Residu ini tidak ada trennya, tidak sistematik atau random. Jadi nggak jelas aja kayak gitu. Fluktuasi, kadang muncul, kadang enggak, seperti itu. Nah, jadi cyclical ini paling sulit ditentukan bila ada rentangan waktu tidak diketahui ya. Tadi kan saya udah bilang kalau misalnya ada cewek pakai pita gede-gede ya, kita nggak tahu. Pasti suatu saat muncul lagi, tetapi kita nggak tahu kapan. Kacamata, kayak kacamata yang saya pakai ini frame-nya tebal, tapi tahun dulu 1920 berapa orang kacamata juga tebal-tebal kayak kacamatanya Bung Hatta. Bung Hatta kalau tahu digambarkan kacamata juga kayak gini, tebal, frame-nya tebal. Tahun sekarang muncul lagi. Itu ya. Oke, lanjut. Ini ada contoh. Perusahaan asuransi berhasil menjual polis sebanyak 12.000 pada tahun 2019. Diramalkan pada tahun 2020 akan meningkat 5%. Nah, 2020 akan meningkat 5%. Berarti gimana caranya? Perusahaan asuransi akan menjual berhasil menjual polis sebanyak 12.000 selama setahun. Kemudian tahun ini ternyata tahun 2020 diramalkan meningkat 5%. Berarti penjualannya berapa tahun 2020? 12.000 ditambah dalam kurung 12.000 kali 5% ya Pak. Ya, kenapa dikali kenapa dikali dalam kurung dikali 12.000? Kenapa nggak langsung? Kan itu meningkat 5% Pak. Berarti meningkat 5% dari berapa? Dari tahun 2019 ke tahun berapa? Dari tahun sebelumnya Pak, dari masa lalu. Meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Berapa itu? Tahun 2019 berapa? Ya, tahu saya meningkat 12.000. Itulah alasannya mengapa 12.000 ditambah 12.000 dikali 5%. Sehingga 12.600. Oke. Lanjut. Tahun depannya lagi diramalkan terjadi inflasi yang akan menyebabkan penurunan penjualan sebesar 10%. Penjualannya berarti berapa? 12.600 yang tadi kan Pak. Kenapa pakai 12.600? Kenapa nggak pakai 12.000? Karena pada tahun depan Pak. Tahun 2021. Dari
2020 tadi 12.600. 2019 12.000. Terus 20 2020 berapa? 12.100. 2021 dia menurun 10%, sehingga 12.600 ditambah, kalau menurun sebesar 10% dikali berapa? 90%. Kenapa 90%? Kenapa nggak 10%? Ya, kan ruginya 10%, Pak. Kan 100% kurang 10. Berarti dikali 90% dari 0,9. Good. Nah ini. Oke. Paham ya Mbak sini? Nah, ada ditanyain kenapa dikali 10%, kenapa nggak dikali 90%? Karena kebiasaan teman-teman nanti misalnya ada pertanyaan kayak gini, nggak teliti. Oh iya, dikalinya harusnya 90% ya. Bukan dikalinya 90%, jangan dikali 10%. Nah, soal sederhana jadi salah. Oke. Kalau ditanyakan berapa penjualan rata-rata per bulannya, dibagi 12. Oke. Sekarang nggak ada beberapa barang itu kita tuh ada namanya indeks atau nilai proporsi dari rata-rata keseluruhan. Jadi bulan Desember tahun depan memiliki indeks 1,30, maka penjualan bulan Desember adalah dikali indeksnya. Itu nilai proporsi rata-rata keseluruhan. Jadi indeks ini apa ya? Ini artinya nilai proporsi dari rata-rata keseluruhan. Biasanya di soal diketahui. Kalau di soal diketahui ada indeksnya, jangan lupa dikali indeks. Kalau nggak diketahui ya udah sampai sini berhenti 945. Tapi kalau ada ketahuan indeks di soal, kalikan indeksnya. Oke. Cara yang ketiga, teknik eksponensial smoothing. Eksponensial, apa artinya eksponensial? Ada yang tahu nggak? Bahasa Inggrisnya eksponensial itu apa? Eksponensial itu meningkat terus. Oke, rumusnya adalah Q T tambah 1. Nah, inilah ramalan penjualan pada periode selanjutnya. Jadi, misalnya kita punya data sampai 2020. Nah, kita ingin mencari sampai tahun berikutnya. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 itu bisa. Karena ada T tambah 1. Kemudian ada Q T tambah 1 sama dengan A dikali ST. A itu apa? Konstanta smoothing besarnya 0, antara 0 sama dengan 0 sampai kurang sama dengan 1. Nah, ini diketahui di soal. ST itu apa? Penjualan nyata pada periode T. Ditambah 1 kurangi A, tutup kurung kali T. A tadi udah ya, konstanta. T tadi apa? Ramalan penjualan pada periode T. Oke, langsung ke contoh soal. Oke. Oke, diketahui di soal alfanya 0,3, konstantanya 0,3. Kemudian periode pertama, tahun pertama, permintaan itu 12. Permintaannya 12. Kemudian ada permintaan 12. Bagaimana peramalannya? Peramalan yang dapat terjual. Yang pertama adalah Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini saya kotakin merah. Oke, yang saya kotakin merah ini forecast-nya sudah diketahui. Jadi tugas teman-teman ini adalah mencari sini sampai sini.
Tadi saya bilang T tambah 1. Berarti ini sudah diketahui, awalnya sudah diketahui. Sudah diketahui. Nah, tugas teman-teman adalah mencari eh, forecast untuk ini, daerah sini yang saya oranye ini. Bagaimana caranya? Masukkan ke rumus. F2 sama dengan, nih F1, forecast 1 ditentukan di awal. F2 sama dengan alfa. Alfanya berapa? 0,3. Dikali 12. Apa 12? Sini permintaannya. Nih, ST, penjualan nyata. Penjualan nyata. Penjualan nyata. Oke. Ditambah 1 dikurangi alfa. 1 dikurangi 0,3 berapa? 0,7 dikali dikali forecast awal yang sudah diketahui di soal. Ini diketahui 10. Berapa hitung? 0,3 kali 12. 3,6 dikali ditambah 7. Sama dengan 10,6. Jadi forecast tahun kedua adalah 10,6. Kemudian berikutnya F3 menghitung yang periode ketiga gimana caranya? 10,6 dimasukkan ke sini. Jadi rumusnya sama 0,3 dikali salesnya berapa? 15 ditambah 1 dikurangi 0,7 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7 dikali periode sebelumnya kan, peramalan periode sebelumnya kan berapa? 10,6. 10,6 pindah ke sini. Kalau ini kan 10 dari soal. 10,6 dimasukkan ke untuk menghitung F3. Sama dengan berapa? 19,2. Oke, sekarang tugasnya silakan cari nomor 4 dan 5. Mbak Nana Maulina hadirkah hari ini? Nana Maulina? Ini sambil saya absen ya. Nana Maulina? Nana Maulina hadir Pak, mungkin kerja. Oke. Kemudian Mbak Herpianti hadir ya. Hadir. Ike Septiana. Ike Septiana, mana sih ini kok? Ike Septiana. Iya ada Pak. Ada. Mbak Diah Ramawati hadir nggak? Hadir Pak. Hadir. Mbak Apriani. Hadir. Mbak Eva Ardita. Hadir Pak. Mbak Nyai Sumiati. Hadir Pak, hadir. Mbak Paija Puspita Andriani. Hadir Pak. Ratih Dwi Savitri. Ratih Dwi Savitri. Ratih. Oke, hadir. Oke, kemudian Siti Kumaida. Siti Kumaida. Siti Kumaida. Ada yang melihat sempat join, Mbak Siti? Ada yang melihat sempat join? Gak ada. Oke. Alfa Nur Anissa. Nur Anissa. Ada? Mungkin kerja ya. Ada Pak. Tusira. Ada Pak. Oke. Mak Zainul Aryardani. Zainul Aryardani. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Nur Hadi. Hadir. Endar, Mas Endar. Hadir Pak. Oke. Agus Susianti, Mbak Agus.
Hadir, Susianti. Pak. Ipah Latifah. Hadir, Pak. Gunawan, Mas Gunawan. Hadir, Pak. Titik Wulandari. Titik Wulandari, ada yang tahu hadir nggak? Ada yang terlihat? Titik Wulandari. Titin Ishari Hongkong, bukan. Titik Wulandari nggak ada yang lihat. Oke. Mika. Ada Pak. Mbak Titi ada ya? Wulandari Oke. siapa gitu? Titik Wulandari. Oke. Saya hitung masuk ya. Mika Asli Asih. Hadir, Pak. Yes. Susmiati. Hadir, Pak. Oke. Titin Ishari. Hadir, Pak. Good. Oke. Ada yang sudah mana tadi? Oke, sudah berhasil menghitung? Siapa nomor 4? Siapa yang mau jawab? Periode 4. Erpianti, Pak. F4 11,6, F5 10,82. Oke. Good. Sekarang F6. F6. Selain Mbak Erpianti. F6. Yang cowok. Apa? Boleh Mas Gunawan, Mas Zainul, Muhammad Nur Hadi, Mas Endar, Gunawan. F6 dulu, satu orang. F6. Maaf Pak, itu F5-nya kenapa 10,85? Dapatnya dari mana? Saya dapatnya 10,282. 0,3 dikali, saya belum cek. 0,3 dikali 9 tambah 0,7 kali 11,6. 0,3 dikali 10 dong. Kan nomor 4-nya kan 9 itu. Tapi kan untuk menghitung ini dikalinya salesnya tahun itu. Kenapa F2 dikalinya itu salesnya? Oh iya, sorry. 0,3 dikali 9. Berapa 0,3 kali 9? 2,7. 2,7. Kemudian ditambah 2,7 kali 11,6. ditambah 11,8. Nah, 11,64 ya. Dikali Iya, 11,64. Sebentar, tak hitungnya dulu. Saya cuma itu 6 doang, saya bikin 11,6 aja. 11,64. 2,7. 2 dika. Oke. 10,85. Kayaknya mbaknya tadi nggak 11,64 masukinnya. Ketemunya 10,8. Berarti saya masukinnya 11,6 aja, 4-nya nggak dimasukin. Itu berarti harus dimasukin. Kalau dimasukin 11,64, ketemunya 10,848. Oke Pak, ngerti. Oke, ayo yang cowok. Sebelum keburu masih ada materi, nggak nutut kayaknya ini. Minggu depan. PR ya. Oke, saya lanjutin dulu. Metode peramalan berikutnya adalah metode peramalan kuantitatif, yaitu teknik regresi korelasi. Nah, ada 2 yang harus diperhitungkan. Minggu depan saya tanyain lagi yang ini, masalah ini. Semuanya nanti harus saya tanyai siapa yang harus ngerjain lagi ya minggu depan. Kemudian ini teknik regresi korelasi. Rumusnya Y sama dengan A tambah B tambah X. Ini saya terangkan minggu depan, saya tanyain juga. Nah, Y itu adalah variabel tidak bebas. Contohnya apa variabel tidak bebas itu? Variabel tidak bebas itu adalah variabel yang besarnya tergantung variabel lain. Contohnya pendapatan. Contohnya permintaan dan penawaran. Nah,
variabel tidak bebas tuh Y. Sama dengan A ditambah BX. X itu apa? Variabel biasanya tidak tergantung variabel lain. Contohnya pendapatan, kemudian jumlah penduduk atau lain. Itu variabel bebas. Oke. Rumusnya Y sama dengan A tambah B tambah X. Sampai sini paham ya? Saya terangkan dulu. Oke. Kemudian lihat contoh di sini semuanya. Ini agak susah. Jadi 15 menit ini tolong konsentrasinya diperhatikan. Besok minggu depan saya ulangi lagi sambil saya tanyain. Oke, ada periode 1 sampai 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 12. Nah, pendapatan tadi apa? X ya. Pendapatan itu X. Karena dia ya pendapatan itu variabel tidak tergantung tadi variabel lain. Jadi X. X-nya pendapatan per bulannya adalah 60, 65, 60, terus sampai 90. Nah, berapakah permintaannya? Nah, rumusnya memang Y sama dengan A tambah B tambah X. Tetapi, untuk mencari A dan untuk mencari B, itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Untuk mencari rumus A. Rumusnya tampak seperti tidak enak dilihat, tetapi sebenarnya tidak terlalu susah. Nanti akan saya terangkan bagaimana caranya. Rumusnya adalah sigma XT. Ingat, tadi apa saya bilang? Sigma itu adalah kumulatif, jadi dijumlah. Sigma XT berarti apa? Jumlah dari semua ini. Dikali sigma T kuadrat. T kuadrat. T kuadrat berarti apa? 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, 5 dikuadratkan, sampai 12 dikuadratkan. Hasilnya dijumlah semua. Kenapa dijumlah semua? Karena ada lambang sigma. Dikurangi sigma T. Sigma T. Oke. Sigma T apa berarti? T yang mana? Yang atas kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijumlah semua sampai 12. Apa bedanya ini dan ini? Apa bedanya sigma T dan sigma T kuadrat? Kalau yang ini dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Kalau ini tanpa perlu dikuadratkan, langsung dijumlah semua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke. Now, dikali sigma XT dikali T. XT dikali T. Bagaimana kerjainnya? XT dikali T terus disigmakan. 60 dikali 1 hasilnya berapa? 65 dikali 2 hasilnya berapa? 60 kali 3 hasilnya berapa? 70 kali 4 hasilnya berapa? Udah ketemu hasilnya, dijumlah semua. Ketemu, masukkan sini. Per N ini apa? Jumlah, nggak perlu, maksudnya jumlah banyaknya. Berarti berjumlah banyak periode. Berarti berapa di sini? Ada 12. 12. Oke. Sigma T kuadrat. Ini sama kayak atas yang ini. Ya, bisa lihat kursor saya ya. Sigma, sama. Caranya gimana? Sigma T kuadrat. T-nya yang mana? Ini dikuadratkan dulu. 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan. Dijumlah, 1 dikuadratkan berapa? 1. 2 dikuadratkan berapa? 4. 3 dikuadratkan berapa? 9. 1 tambah 4 tambah 9. Terus dijumlah sampai 12 kali 12. 144. Dijumlah semua. Masukkan sini. Dikurangin. Ini perlu diperhatikan. Tolong diperhatikan. Dalam kurung sigma T dikuadratkan. Kuadratnya di luar kurung. Berarti periodenya ditambahkan dulu baru dikuadratkan gitu. Betul. Betul sekali. Bentar. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, 4, 5, 6 dijumlah sampai 12. Baru dikuadratkan terakhirnya. Oke. Sini paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke. B. Gimana B? N dikali sigma XT kali T. XT kali T ya gimana? 1 kali 60, 2 kali 65, 3 kali 60, 4 kali 70, 5 kali 75. Terus sampai 12 kali 90. Hasilnya dijumlah semua. Sigma XT kali T. Dikurangi sigma XT. Sigma XT gimana? 60 tambah 65 tambah 60 tambah 70 tambah 75 tambah 75 sampai 90 dijumlah semua.
dikali sigma T. Oke, tolong mikrofonnya dong. Mikrofonnya dong. Oke. Kemudian sigma T. Sigma T gimana cara ngitungnya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dijumlah semua. Seperti itu. Diperkan N dikali sigma T kuadrat. T kuadrat seperti apa? Ya, ini dikuadratkan. 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, dijumlah. Dikurangi dalam kurung sigma T dikurung tutup dikuadratkan. Nah, ini sama dengan yang rumus A. Nah, gimana caranya? Ini T-nya di jumlah semua baru dikuadratkan. Oke. Supaya lebih mudah menghitungnya, saya kasih cara. Bikin tabel. Tabel, entah boleh di Excel, boleh ditulis biasa. Ini nggak perlu diperhatikan dulu. Ini tidak perlu diperhatikan. Kita tidak pakai. Jadi saya tulis saya ini warna hitam. Kita hanya memakai tabel 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Oke. 10 menit ini tolong perhatikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Teman-teman tulis T menurun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12. XT menurun 60, 65. Ini dari soal ya. Kalau teman-teman tanya T sama XT dari mana? Dari soal. Nih. Cuman ini saya tulis mendatar, ini saya tulis menurun. Sampai sini paham ya? 2 kolom ini paham ya? Jangan sampai bingung. T, XT dari mana? T dan XT ini dari kolom 1 dan kolom 2 dari soal. Kalau yang tadi saya tulis mendatar, kalau ini saya tulis menurun. Oke. Kemudian kolom ketiga kalikan T dikali XT. Oke. Kali 1 kali 60, 60, 2 kali 65, 130, 3 kali 60, 180, 4 kali 70, 280. Dah. Terus sampai 180. Nah, kemudian nanti di bawah di total. Di sini nanti total. Oke, di total. Nah, kemudian kolom keempat, T kuadrat. T kuadrat seperti apa? 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan. Nah, tulis di kolom keempat hasilnya. T kuadrat. Kemudian, hasil dari atas sampai bawah dijumlah masukkan sini. Oke. YT ini kita nggak pakai ya. Oke, dah. YT-nya di-ignore dulu, nggak usah diperhatikan. Kalau sudah ketemu ini dan ini, masukkan ke rumus ini. XT berapa? Jumlahnya berapa? Ada yang bisa membantu menghitung? 60 sampai 180. Nah, toh ini buat PR aja ya, buat minggu depan, biar tetap ingat. Ya, PR-nya buat minggu depan semua tabel ini dikerjakan, masukkan ke rumus ini nanti. Ini saya print screen. Saya taruh di grup. Buat latihan di rumah. Oke. Bentar. Oke, nanti tugas teman-teman adalah menghitung jumlah dari T XT sampai bawah, jumlah dari T kuadrat sampai sini, YT-nya enggak usah. Ini enggak usah. Ini
Kemudian jumlah dari T kemudian dikuadratkan. Karena kita butuh ini, elemen ini. Sigma T kemudian dikuadratkan. Jadi ini untuk menghitung sigma T kemudian dikuadratkan ini lihat ini, adalah 1 sampai 12 dijumlah kemudian dikuadratkan. Oke. Nah, minggu depan nanti saya tanya berapa hasilnya. Ketemu A atau sama B. Sampai ketemu A sama B. Oke, dari sini dulu ya. Hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada kemudahan, ada kesusahan? Halo? Berarti yang YT itu nggak usah Nggak dipikir usah. lah ya Pak ya. Nggak usah. Nggak usah. Tinggal Oh, sama sigma tinggal XT. yang Sigma, oke. nggak ada. Ini nggak perlu. Ini nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti tugasnya adalah menghitung ini, masukkan di kolom sini, menghitung sini, menghitung kolom ini. 2, 3. Kemudian komponen 1, 2, 3 ini masukkan ke rumus A sama B. Masukkan ke rumus A sama B. Udah gampang. Kalau udah masuk ini, kalau udah ketemu nomor 1, 2, dan 3 ini, bisa menghitung A dan B. Nah, minggu depan saya tanya A sama B seperti apa. Oke. Bisa ya, kan tinggal tambah-tambah sama kali ya. Sama pangkat. Sama ini. Ini juga. Sama yang ini. Saya Nana Maulina hadir. Oke. Kenapa kayak gini? Oh, ini udah ada yang nge-print screen kok ya. Oke, good. Sama ini. Oke. Dah. Kalau ada ditanyakan, gampang kok ini. Sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga